dahsyat di tanah Kalimantan. Kisah Bayu Gendeng. Tujuh jasad tak bernyawa terbaring di atas tanah. Jasad-jasad itu tampak berjajar rapi meskipun dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Beberapa di antara jasad itu sudah sangat hancur dan hampir tak dikenali. Ada juga yang badannya masih utuh namun kepalanya terpisah. Jasad-jasad itu adalah Anju, Titus, Restu dan para pekerja yang tewas dalam pertarungan di kebun sawit. Bondet dan Prapto mengumpulkan ketujuh jasad temannya untuk nantinya dikuburkan dengan layak. Air mata tak berhenti tumpah dari pelupuk mata Bondet dan Prapto kala mereka mengumpulkan jasad teman-temannya. Mereka yang pada awalnya ingin meraih mimpi di tanah Kalimantan harus pupus dan kehilangan nyawa karena keserakahan Atang Keling. Meskipun kebersamaan mereka cukup singkat, namun Bondet merasakan kesedihan mendalam karena Bondet tahu bahwa teman-temannya rela meninggalkan kampung dan keluarga demi untuk mencari nafkah. Tapi pada akhirnya mereka tak pernah kembali ke tengah-tengah keluarga yang selalu berharap dan menunggu kehadiran mereka. Bondet terlihat duduk bersimpu di samping jasad-jasad itu. Hatinya bergejolak antara sedih, marah, kesal dan rasa bersalah berkumpul menjadi satu. Bondet merasa gagal menjadi pendekar karena tak mampu melindungi teman-temannya, bahkan dia sendiri hampir kehilangan nyawa jika tak ditolong oleh Abinaya. Sedangkan Prapto tertunduk lesu. Kejadian semalam benar-benar mengguncang mentalnya. Tubuhnya menggigil, menyisakan trauma yang mendalam. Hanya Abinaya yang terlihat tenang. Dia berdiri sambil bersedekap di belakang Bondet. Perawakan Abinaya memang masih seperti anak remaja, namun mental dan ketenangannya sudah melebihi pria dewasa pada umumnya. Sungguh, aku telah gagal menjadi pendekar. Aku gagal melindungi teman-temanku, rintih Bondet. Abinaya hanya tersenyum kecil kala mendengar rintihan Bondet. Kau tak boleh menyalahkan dirimu sendiri, Bara. Kau telah berjuang sekuat tenaga. Meskipun pada akhirnya takdir tak sejalan dengan harapanmu, namun pada dasarnya kita semua hanya bisa berusaha. Dan sang penciptalah yang menentukan takdirnya, ucap Abinaya pelan. Bondet tak mampu menjawab ucapan Abinaya. Batinnya masih terpukul. Dalam hatinya dia merasa bahwa dia masih begitu lemah. Bondet merasa selama ini hanya menjadi beban bagi Bayu. Beberapa ingatan tentang pertarungan di masa lalu pun berkelebat dalam benaknya, bahwa pada kenyataannya dia memang hampir tak pernah memenangkan pertarungan melawan musuh. Ketika melawan 5 iblis dari timur Jawa, Bondet hampir tewas kala melawan Suryo. Ketika terlibat pertarungan di desa Poncol, Bondet justru berubah menjadi iblis karena kutukan karma pala dan hampir saja mencelakai Bayu. Saat harus melawan iblis ular, Bondet malah terkena racun dan merepotkan Bayu. Saat bertempur di pabrik gula, ia berselisih dengan Bayu dan datang terlambat saat pertarungan hampir usai. Ketika melawan Wisang Geni di desa Tegal Rejo, Bondet hanya melihat kehebatan Bayu melawan pendekar sakti itu tanpa bisa membantu lebih banyak. Dan yang terakhir, saat dia harus melawan Nandar, justru dia gegabah dan malah terluka parah. Semua kejadian-kejadian itu seolah menghakimi Bondet. Bondet kini merasakan bahwa dia memang tak berguna. Bondet merasa geram. Ia mengangkat kedua tangannya dan memukul-mukulkan ke tanah. Dia merasa kecewa, marah, sedih sekaligus frustasi. Sial,
Aku tidak berguna, aku tidak berguna, umpatnya berkali-kali sembari berteriak dan menangis. Abinaya tidak mencegah perbuatan Bondet. Dia hanya terdiam dan membiarkan pemuda itu meluapkan emosinya. Sedangkan Prapto yang masih menggigil ketakutan hanya bisa memandang dengan pilu. Bundit terus saja memukul tanah hingga terlihat darah yang mengalir di kedua tangannya. Melihat Bundit yang berdarah-darah, dengan cepat Abinaya meraih tangannya dan menghentikan amukannya. Jangan bodoh, Bara. Jangan menyalahkan diri sendiri. Itu bukanlah sikap seorang pendekar. Cegah Abinaya. Ya, aku memang bukan seorang pendekar. Aku hanya seorang pengecut, saut Bondet ketus. Abinaya terdiam sejenak sambil menatap wajah Bondet dengan tatapan teduh. Lalu remaja itu menarik nafas dalam sebelum kembali berucap kata. Aku tahu perasaanmu, Bara. Aku juga sama sepertimu. Sebelum aku mencapai kesaktian saat ini, aku juga telah merasakan kesedihan yang luar biasa. Ketika aku tidak mampu melindungi orang-orang yang aku cintai. Bukan hanya aku, bahkan adikku Abiseka menjadi setengah banci karena sebuah trauma yang berkepanjangan saat dia kehilangan seseorang yang ia cintai. Tapi kami semua mampu bangkit dan menjadi lebih kuat. Dan aku ingin kau bangkit menjadi lebih kuat, serga Abinaya. Jangan pernah samakan aku dengan kalian. Kalian bisa saja bangkit, tapi aku terlalu malu untuk tetap hidup dalam kegagalan. Aku telah gagal menjadi seorang pendekar. Aku tak bisa melindungi satu orang pun. Bahkan aku sendiri saja hampir mati, sahut Bondet pilu. Abinaya terdiam sejenak. Dia memandangi wajah Bondet dengan tatapan tajam. Lalu bocah itu menghela nafas panjang dan kembali berkata-kata. Baiklah, aku akan memberikan pilihan untukmu. Kau berkata bahwa kau tak berguna. Sekarang aku akan memberikan pilihan untukmu. Jika kau merasa tak berguna, kau boleh memilih antara mati malam ini atau kembali berlatih agar menjadi lebih kuat. Ayo, silakan pilih. Kalau memang kau ingin mati, aku bisa membunuhmu. Tapi kalau kau ingin bangkit menjadi lebih kuat, maka aku bisa melatihmu. Silakan pilih. Karena seorang pendekar tidak boleh cengeng sepertimu. Pendekar harus punya prinsip, ucap Abinaya ketus. Sontak, ucapan Abinaya tadi membuat Prapto terkejut karena dia khawatir jika Bondet akan memilih kematian. Bara. Jangan milih mati ya, Bara. Nyawa kita ini sangat berharga, Bara. Kau ini adalah orang baik, Bara. Kau masih sangat berguna bagi orang lain, bujuk Prapto sembari berbisik. Bondet menatap wajah Abinaya dengan tatapan pilu. Sinar wajahnya sudah nampak redup. Sebagian hatinya ingin sekali mati menyusul ayah dan ibunya, apalagi saat dia kembali mengingat bahwa dia hanya selalu menjadi beban bagi Bayu. Bondet menarik nafas dalam. Dia menguatkan hati untuk memutuskan pilihannya. Terlihat Abinaya dan Prapto menunggu keputusan Bondet. Prapto sangat khawatir jika temannya itu akan memilih kematian. Dia terus saja berbisik menyemangati Bondet. Namun Bondet seolah tak mendengar. Ia menutup mata, tak ingin menatap wajah Prapto yang sedih melihatnya. Sudah kuputuskan bahwa kematian mungkin adalah jalan terbaik. Bondet membatin dalam hati. Dia meyakinkan hatinya sendiri bahwa itulah keputusan yang telah diambil. Ya, itu adalah keputusan terbaik. Sudah terlalu memalukan hidup menjadi beban dan tak berguna. Lebih baik aku mati. Bondet mencoba meyakinkan hatinya sendiri sembari menutup mata rapat-rapat merenungkan keputusannya. Lalu dia pun membuka mata untuk bersiap mengucapkan keputusan itu pada Abinaya. Namun ketika bibirnya hampir berucap kata, tiba-tiba saja sebuah ingatan masa lalu berkelebat di dalam hatinya. Dia mengingat masa-masa kecilnya bersama Bayu di Padepokan Singolawu, di mana keduanya punya keinginan besar ingin menjadi pendekar.
Di saat banyak anak-anak seusianya hanya bermain dan tinggal bersama orang tua, dia dan Bayu telah berpisah dengan orang tua dan menghabiskan waktu dengan berlatih keras demi bisa menjadi pendekar dan membantu banyak orang. Bondit menyadari bahwa Bayu adalah seorang sahabat yang sudah menjadi keluarga baginya. Karena semenjak kecil, dia dan Bayu tak memiliki orang tua. Kedua orang tua Bayu telah meninggal, sedangkan Bondet ditinggal mati oleh ibunya dan ayahnya pergi meninggalkannya sejak kecil demi membebaskan kampungnya dari kutukan karma pala. Sehingga bagi Bondet, Bayu dan Kiseno adalah keluarga sebenarnya. Perlahan, air mata jatuh di pipi Bondet karena dia menyadari masih ada Bayu, Kiseno, dan Baharjo yang akan selalu mendukung dan mencintainya. Akan sangat jahat bagi mereka jika dia sampai mati begitu saja. Perlahan, Bundit merasa tak boleh mati seperti ini. Dia harus berusaha lebih kuat lagi agar bisa bertarung bersama melawan kejahatan dan membanggakan keluarganya. Karena Bundit tahu jika Bayu dan gurunya tak akan pernah menyerah dan tak mungkin akan bersikap lembek seperti dirinya. Mereka pasti akan sangat kecewa jika Bondet harus menyerah seperti ini. Ingatan-ingatan itu membuat semangat hidup Bondet kembali muncul. Keinginannya untuk mati kini mulai terkikis, berganti dengan keinginan untuk bertambah semakin kuat lagi. Bondet mulai menyadari bahwa keinginan untuk mati adalah pilihan yang bodoh. Dia pun telah memantapkan keputusannya. Semua tak lepas dari Bayu. Meskipun pemuda itu tak hadir di samping Bondet, namun kenangan Bondet bersamanya membuat Bondet bisa memilih keputusan terbaik. Dia pun kemudian menatap wajah Abinaya. Abinaya membalas tatapan itu dengan senyuman. Baiklah, aku memilih untuk tetap hidup dan berlatih denganmu agar aku menjadi lebih kuat, ucap Bondet tegas. Prapto dan Abinaya terlihat lega mendengar jawaban dari Bondet. Bagus, itulah sikap seorang pendekar. Kau tidak boleh menjadi orang lemah. Kau tidak boleh mengecewakan warga di kampungmu yang selama ini menanggung kutukan karma pala demi melindungi keris gede pitu milikmu. Harapan mereka semua ada di pundakmu. Dan setelah Arca pada musnah, maka kutukan itu akan berakhir, jawab Abinaya. Hah, benarkah? Sahut Bondet. Ya, maka dari itu, kita harus menjadi lebih kuat agar kita bisa menghancurkan kerajaan iblis itu, jawab Abinaya. Namun, belum sempat Bondet menjawab, suasana di sekitarnya tiba-tiba berubah drastis. Udara terasa menekan dada. Angin mendadak berhenti bergerak, daun-daun sawit tak lagi bergoyang. Apa ini? Desis Bondet, matanya membelalak. Kekuatan macam apa yang membuat dadaku sesak seperti ini? Bahkan Prapto yang tak paham soal ilmu tenaga dalam ikut merinding. Dia bergeser, mendekat ke arah Bondet, merasa ada yang tidak beres. Ada sosok yang auranya sangat gelap sedang mendekat, kata Abinaya tenang namun tegas. Ia melangkah perlahan ke arah depan, pandangannya menyapu sekeliling. Tiba-tiba saja telinga Abinaya menangkap suara langkah kecil dari jarak yang lumayan jauh. Seketika itu juga ia segera menoleh. Di kejauhan, di balik gelap dan rimbunnya pohon sawit, terlihat dua mata merah menyala berjalan perlahan ke arah mereka. Itu, dia datang, ucap Abinaya sambil menunjuk. Bondet dan Prapto ikut menatap ke arah yang ditunjuk. Sama halnya dengan Naya, mereka berdua juga melihat dua titik merah menyala berjalan mendekat. Itu seperti dua mata yang menyala, gumam Bondet. Ya, itu mata seekor macan, tapi dia bukan macan Pi.
Belum sempat Naya menyelesaikan kalimatnya, sesosok macan hitam besar melompat keluar dari kegelapan. Tubuhnya besar, hitam, legam, matanya menyala merah, dan dalam sekejap ia sudah menerjang ke arah Prapto. Prapto membeku. Ia tak sempat bereaksi, padahal sedetik yang lalu dia melihat binatang itu masih puluhan meter jauhnya, tapi kini sudah tepat berada di depan wajahnya. Bundi tertegun. Dia hendak bergerak, tapi tubuhnya tak sempat merespon. Macan itu terlalu cepat. Namun Abinaya tak tinggal diam. Dengan tenang, dia hanya menepukan kedua telapak tangannya sekali. Pak! Dalam sekejap, tubuh Abinaya menghilang dari tempatnya dan berpindah posisi dengan Prapto. Kini justru Naya yang berada di jalur terjangan macan. Macan hitam itu menghantam Abinaya, tapi bukannya terluka. Bocah kecil itu justru menahan serangan binatang buas itu hanya dengan satu tangan. Cakar-cakar tajam hewan itu bisa saja merobek batang pohon, namun tak sanggup menembus lengan Abinaya. Macan itu menggeram dan kembali ingin melancarkan serangan, namun dengan cepat Abinaya mencengkram lehernya kuat-kuat. Macan hitam itu kini tertahan dalam cekikan tangan Abinaya. Dia tergantung dan meronta-ronta sembari menendang-nendang udara, berusaha meloloskan diri. Namun Abinaya tak mau mengendurkan cekikannya. Tangannya mencengkram lebih erat leher macan itu dengan diikuti tatapan datar, dingin, dan tanpa rasa takut. Sementara itu, Prapto yang tiba-tiba berpindah di posisi Naya berdiri dengan wajah linglung. Sejak kapan aku di sini? Tadi kan aku di samping Bara. Kenapa sekarang jadi di tempatnya Abinaya berdiri ya? Ucap Prapto kebingungan. Bundit yang melihat kekuatan Abinaya hanya bisa melongo. Baginya, Abinaya sudah berada di level yang jauh berbeda dengan para pendekar yang selama ini ia temui. Abinaya masih mencekik leher macan itu dengan kuat, sedangkan binatang buas itu terus saja meronta sambil meraung keras. Tatapan mata Naya semakin tajam, tangannya semakin erat mencengkram seolah dia ingin merembukan leher macan itu. Kretek, kretek. Suara leher binatang itu terdengar mulai retak. Mendengar hal itu, Abinaya semakin menambah erat cekikannya. Terlihat tulang pipinya menonjol saat dia mengeratkan cengkramannya. Namun di luar perkiraan Naya, dalam satu hentakan kuat, tiba-tiba saja sosok macan itu pun musnah menjadi asap. Padahal hanya butuh satu tekanan lagi, Abinaya bisa menghancurkan lehernya. Namun macan itu terlebih dulu berhasil meloloskan diri dengan merubah tubuhnya menjadi asap hitam. Asap itu pun melayang ke udara dan bergerak bergelombang di atas kepala Naya dan yang lain. Abinaya hanya berdiri tenang sambil terus menatap asap di atasnya. Lalu tanpa peringatan dan aba-aba, dari kepulan asap hitam itu muncullah seorang pemuda berambut gondrong dengan ikat kepala hitam, tubuhnya penuh tato dan badannya kekar berotot. Dialah Panglima Kumbang. Macan yang tadi menyerang Abinaya adalah jelmaan Panglima Kumbang yang kini menampakkan wujud aslinya. Tanpa banyak bicara, Panglima Kumbang langsung menerjang. Tinju kanannya melesat dengan cepat ke arah Naya, tapi bocah itu menghindar dengan lincah. Gerakannya seolah tahu lebih dulu kemana arah serangan akan datang. Abinaya melompat ke belakang, tapi Panglima Kumbang tak memberi jeda. Ia terus mengejar dan menekan tanpa henti. Tak mau terus ditekan, Naya pun akhirnya balas menyerang, dan akhirnya pertarungan pun pecah. Benturan-benturan cepat dan brutal pun terjadi. Gerakan mereka begitu cepat hingga mata manusia biasa tak mampu untuk mengikuti. Pundit yang berdiri tak jauh dari sana hanya bisa ternganga, matanya membelalak, mencoba menangkap bayangan keduanya yang berpindah-pindah dengan sangat cepat.
Sesaat mereka bertarung di depannya, dan di detik berikutnya mereka sudah bergulat di antara batang-batang sawit yang tinggi. Lalu, sepersekian detik kemudian, mereka melayang di udara dan bertarung di sana seperti dua kilat yang beradu. Setiap benturan mereka menghasilkan dentuman keras seperti dua petir yang saling menyambar. Cahaya dari adu kekuatan mereka menyilaukan mata, dan hanya kilatan demi kilatan yang terlihat. Abinaya menghentakkan kakinya di udara, seolah dia bisa menjejak udara. Lalu dia mundur ke belakang dengan masih melayang di atas udara. Tangannya memukul udara kosong 3 kali. Hus! Empasan angin dari pukulan itu membelah udara, meluncur deras ke arah Panglima Kumbang. Melihat itu, Panglima Kumbang menyilangkan kedua tangannya, bersiap untuk menahan serangan. Namun, ketika angin itu menghantam pertahanannya, brak! Tubuh Panglima Kumbang langsung terempas ke arah bawah, tak mampu menahan kekuatan Abinaya. Dar! Tubuh Panglima Kumbang menghantam tanah dengan keras. Debu mengepul, tanah membentuk cekungan besar di tempat ia jatuh. Tapi Abinaya tak memberinya waktu untuk bangkit. Dia meluncur dari langit dengan kaki terangkat tinggi, siap untuk menghantam. Panglima Kumbang dengan cepat menggelinding ke arah samping. Brak! Tendangan Naya menghantam tanah, menciptakan lubang baru. Suara ledakannya terdengar menggema. Tak mau kehilangan momentum, Abinaya langsung memutar tubuh dan kembali menyerang. Kali ini lebih cepat dan lebih ganas. Serangan pukulan dan tendangan dilancarkan bertubi-tubi. Tiap gerakannya mengandung kekuatan luar biasa. Namun, Panglima Kumbang bukanlah sosok sembarangan. Dia adalah tangan kanan dari Angkarawana. Ia menangkis setiap serangan dengan refleks sempurna. Tubuhnya bergerak lincah mengimbangi kecepatannya. Tubuh mereka seolah menari dalam sebuah pertempuran yang mematikan. Mereka berdua tahu lengah sedikit saja maka akan fatal akibatnya. Bundit masih berdiri terpaku, nafasnya tertahan, jantungnya berdebar dengan kencang. Pertarungan macam apa ini? Gumamnya takjub. Panglima Kumbang mundur 3 langkah dengan sigap. Matanya menatap tajam ke arah bocah yang berdiri di depannya. Dengan kaki menguatkan pijakan, dia menekuk lutut sedikit, lalu membentuk kuda-kuda rendah. Kedua tangannya diangkat ke arah depan dengan jari-jari melengkung seperti cakar harimau, menggambarkan jurus mematikan yang akan segera dilepaskan. Abinaya di sisi lain hanya berdiri diam, tenang, sorot matanya seolah membaca niat dan gerakan lawannya. Tak ada rasa gentar sedikit pun di wajahnya, bahkan nafasnya tetap teratur. Dengan gerakan secepat kilat, Panglima Kumbang mengayunkan cakarnya ke udara. Seketika terdengar suara tajam seperti sesuatu yang menyayat angin dari ujung jarinya. Melesat, energi tak kasat mata berbentuk 5 garis menyilang. Lesatan cakaran mematikan itu meluncur lurus ke arah dada Abinaya. Namun, sebelum serangan itu mengenai sasaran, tubuh bocah itu bergerak sepersekian detik lebih cepat. Hanya dengan 1 langkah ringan ke samping, dia menghindar. Serangan itu melesat melewatinya dan menghantam batang pohon sawit yang ada di belakangnya. Brak! Pohon itu langsung hancur berkeping-keping seperti dihantam palu raksasa. Serpian kayu berterbangan. Panglima Kumbang mendengus kesal, tak mau memberi kesempatan. Ia segera mengayunkan kedua tangannya bersamaan. Kali ini gerakannya lebih cepat, lebih beringas. Puluhan, bahkan ratusan lesatan cakar membelah udara dari berbagai arah. Garis-garis angin tajam itu mengarah ke Abinaya dari segala penjuru, membentuk jaring tajam yang nyaris mustahil untuk dihindari. Kali ini kau tak akan bisa menghindar lagi, pekik Panglima Kumbang. Namun Abinaya masih tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Matanya tajam mengikuti irama serangan. Dia tahu
Dia bisa terpotong menjadi berkeping-keping kalau sampai terkena serangan itu. Namun, ketika semua lesatan tak kasat mata itu hampir saja menyentuh kulitnya, pak-pak, dua tepukan cepat dari tangannya terdengar di udara. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dari tempat semula dan bertukar tempat dengan Panglima Kumbang. Kini, sosok macan itu justru berhadapan dengan serangannya sendiri. Matanya membelalak kaget saat dia melihat serangan yang seharusnya ia tujukan kepada Abinaya itu kini justru mengarah ke arahnya. Sial, desisnya. Lalu dengan cepat dia mengibaskan tangan untuk menghalau serangan itu. Suara hantaman energi dari Panglima Kumbang ketika menghantam serangannya sendiri. Namun, belum sempat Panglima Kumbang mengambil nafas, tiba-tiba saja tubuh Panglima Kumbang terguncang keras. Abinaya telah muncul tepat di hadapannya tanpa peringatan, dan lutut bocah itu telah menghantam telak ke arah perut sang Panglima. Tubuh Panglima Kumbang terangkat dari tanah, melayang ke arah belakang dalam gerakan melingkar sebelum akhirnya jatuh terguling keras ke arah tanah. Ia berusaha berdiri, namun tubuhnya masih goyah. Matanya membelalak tak percaya dengan kecepatan dan kekuatan anak yang ada di hadapannya. Sementara itu, Abinaya berdiri kembali dalam posisi tenang. Dia menatap wajah Panglima Kumbang dengan tatapan dingin dan tenang. Panglima Kumbang pun kembali bangkit dengan tersenyum. Dia membersihkan tubuhnya dari debu yang menempel lalu menatap Abinaya dengan senyuman lebar. Tak kusangka kau begitu kuat. Baru kali ini aku berhadapan dengan pendekar sekuat dirimu. Pantas saja Tuan Angkarawana ingin membawamu hidup-hidup karena dia tahu potensi besar yang ada di dirimu. Aku diutus untuk membawamu ke hadapannya. Bergabunglah dengan kami, maka kau akan menduduki jabatan tinggi di kerajaan kami, ucap Panglima Kumbang. Abinaya hanya tersenyum kecil kala mendengar ucapan dari Panglima Kumbang. Kau gila. Bagaimana mungkin aku bisa bergabung dengan kalian, sedangkan aku bangkit kembali dengan tujuan untuk menghancurkan kalian. Jadi, jangan pernah bermimpi untuk mengajakku bergabung, sentak Abinaya. Sayang sekali. Berarti kau memilih mati, balas Panglima Kumbang. Ya, bunuh aku jika kau bisa, balas Abinaya singkat. Baiklah kalau itu maumu, akan aku perlihatkan kekuatan sebenarnya yang kumiliki. Mendengar jawaban itu, Panglima Kumbang menggeram rendah. Perlahan, ia kembali memasang kuda-kuda, kakinya merendah. Kedua lengannya terentang dengan jari-jari membentuk cakar siap untuk mencabik mangsa. Abinaya tetap tak bergeming. Matanya tajam menatap sosok siluman itu. Dia tahu serangan kali ini tak akan sama seperti sebelumnya. Tiba-tiba saja, tanpa suara dan peringatan, Panglima Kumbang melesat cepat dan menerjang ke arah Abinaya. Kali ini serangannya lebih cepat dan berlipat-lipat, dan hanya dalam sekedipan mata dia kini telah berada di hadapan Abinaya dan melancarkan pukulan kuat ke arah perut bocah itu. Abinaya sedikit kaget. Dia tidak menyangka kecepatan Panglima Kumbang meningkat pesat. Abinaya tak sempat menghindar. Pukulan Panglima Kumbang tepat mengenai perutnya. Seketika ia terhuyung ke belakang. Bagaimana kecepatanku? Kau terkejut, ucap Panglima Kumbang. Lalu ia kembali menerjang Abinaya dengan kecepatan tinggi. Dia melancarkan pukulan dan tendangan kuat ke arah Abinaya. Abinaya seolah tak mampu untuk menghindar. Tubuhnya terpental untuk kesekian kalinya. Debu mengepul saat punggungnya menghantam tanah dengan keras. Nafasnya memburu, gerakannya melambat, bahkan tatapan matanya pun mulai tampak sayu. Bondet yang menyaksikan pertarungan itu dari kejauhan menggertakkan gigi. Dia menyadari ada yang tidak beres. Kenapa gerakan Abinaya melambat ya? Apa yang terjadi padanya? Pikir Bondet cemas.
Sementara itu, Panglima Kumbang justru semakin gencar menekan. Dia melihat Abinaya tak lagi lincah seperti di awal pertarungan. Bocah itu sekarang hanya mampu menangkis dan menghindar. Beberapa cakaran tajam mulai mengenai tubuhnya, lengan dan juga dadanya tergores, darah segar menetes. Sial, gara-gara kutukan ini, aku jadi tidak bisa menggunakan seluruh kekuatanku. Gumam Abinaya dalam hati. Panglima Kumbang semakin beringas. Pukulan dan cakaran silih berganti datang bagaikan badai. Abinaya hanya bertahan tanpa satu pun serangan balasan hingga akhirnya sebuah hantaman keras menghantam Abinaya, membuat bocah itu terpental, jatuh tersungkur dan mencium tanah. Nafasnya tersengal, seluruh tubuhnya penuh debu. Panglima Kumbang tertawa puas. Ini adalah air dari bocah sombong sepertimu, serunya. Baiklah, akan aku habisi kau malam ini juga. Pekik Panglima Kumbang sembari menarik nafas panjang, menghimpun kekuatan besar. Kukunya bersinar merah menyala, menandakan jika seluruh energi berkumpul di ujung cakarnya membentuk cahaya kemerahan. Siaplah, akan kuakhiri semuanya dengan satu serangan, katanya lantang. Bondet yang menyaksikan dari kejauhan mencoba bangkit, namun tubuhnya yang penuh luka tak mengizinkannya untuk melangkah. Sial, aku tidak bisa menolongnya. Apa yang terjadi denganmu, Naya? Lirinya penuh kekhawatiran. Di sisi lain, Abinaya perlahan bangkit. Tubuhnya goyah, darah mengalir dari luka di dahinya, namun matanya masih tenang, seolah ia masih yakin akan bisa memenangkan pertarungan ini. Dia menatap tangan kanannya. Tangan itu terbalut oleh perban putih, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan di balik perban itu. Lalu perlahan-lahan ia membuka perban itu. Aku tak punya pilihan lagi, bisiknya lirik. Setelah perban itu terbuka, ia mengangkat telapak tangan kanannya ke arah Panglima Kumbang. Di tengah telapak itu terdapat simbol segitiga yang kini mulai menyala dengan terang. Panglima Kumbang yang melihat hal itu justru tertawa mengejek. Mau menakutiku dengan tangan kecilmu itu? Matilah kau, pekik Panglima Kumbang dengan suara yang keras. Panglima Kumbang melesat cepat dan mengerikan, energinya membelah udara, tanah tempat ia berpijak sampai cekung karena antakannya. Namun Abinaya tetap berdiri dengan tenang, telapak tangannya mengarah lurus. Simbol segitiga itu kini bersinar menyilaukan, dan dengan cepat udara di sekitarannya mulai tertarik, seolah-olah tersedot dan berkumpul di telapak tangannya. Tepat sebelum serangan Panglima Kumbang sampai, ledakan energi dahsyat keluar dari telapak tangan Abinaya. Dentuman hebat terdengar keras hingga mengguncang ladang sawit. Cahaya menyilaukan berpendar sampai menerangi langit. Angin dan debu meledak ke segala arah. Pohon-pohon sawit tercabik dan tumbang. Tubuh Panglima Kumbang terpental ratusan meter menghantam tanah dan terguling beberapa kali sebelum akhirnya tak bergerak. Dia tergeletak, tak sadarkan diri. Meskipun tak tampak luka parah di tubuhnya, namun tubuhnya tak mampu menahan hantaman energi yang dihempaskan oleh Abinaya. Bondet dan Prapto yang berada cukup jauh pun ikut terpental oleh hempasan energi Abinaya. Mereka terlempar ke balik semak-semak dan berguling-guling di tanah. Tubuh mereka memar terkena benturan. Sementara itu Abinaya jatuh terduduk. Kedua lututnya menghantam tanah, nafasnya putus-putus, matanya setengah tertutup. Dia ambruk, tergeletak lemas tanpa tenaga. Ladang sawit yang tadinya rimbun kini berubah menjadi medan pertempuran yang porak-poranda. Setelah semuanya mereda, Bondet yang masih tertatih segera menghampiri Abinaya. Tubuh kecil Abinaya bergetar, namun matanya masih terbuka. Naya, bagaimana keadaanmu? Tanya Bondet.
Aku baik-baik saja. Yang penting, macan itu sementara tak lagi bisa menyerang kita. Karena untuk beberapa saat aku tak akan bisa bertarung lagi. Sahut Naya lirih. Hah, benarkah itu? Kenapa bisa seperti itu, Naya? Tanya Bondet lagi. Naya tak lekas menjawab. Dia tersenyum ke arah Bondet. Ceritanya panjang, Bara. Intinya, aku terpaksa menanggung sebuah kutukan yang membuatku harus terjebak dalam tubuh kecil ini. Dengan tubuh kecil seperti ini, aku tak bisa bertarung dengan maksimal. Aku juga tidak bisa membentuk otot-otot tubuhku. Sehingga aku harus berhati-hati saat menggunakan kekuatanku. Karena jika sampai terlalu berlebihan menggunakan kekuatanku, maka tubuhku tak akan mampu menahan. Dan bisa saja tubuhku hancur. Sahut Abinaya. Nah, kok bisa ya? Bukannya kamu ini berwujud sukma? Tanya Bondet lagi. Abinaya hanya tersenyum. Sama saja, Bara. Meskipun aku berwujud sukma, pada dasarnya aku ini belum mati. Aku dan saudara-saudaraku hanya diikat, kemudian ditidurkan dalam benda pusaka beserta dengan tubuh kami, sehingga kami melebur dan bangkit kembali dengan bentuk seperti ini. Namun, hukum asal tubuh kami masih berlaku, sehingga sewaktu-waktu aku bisa saja mati dan menuju alam akhirat. Aku masih sama dengan manusia kebanyakan, Bara. Hanya dengan bentuk yang berbeda saja. Jawab Abinaya. Bondet mengangguk cepat. Wajahnya tegang. Kita harus cepat pergi, Bara. Sebelum Panglima Kumbang itu bangkit. Kau bisa memapaku kan? Ujar Abinaya dengan suara lemah. Tanpa banyak bicara lagi, Bondet langsung menarik tubuh kecil Abinaya, lalu menggendongnya ke punggung meski tubuhnya sendiri sudah hampir kehabisan tenaga. Mas Prapto, ayo cepat, kita harus pergi dari sini, teriak Bondet sambil berlari tertati. Prapto langsung menghampirinya, nafasnya memburu setelah berlari. Bagaimana keadaannya Naya? Tanyanya cemas. Dia ini cuma kelelahan, tapi kita nggak punya banyak waktu, Mas. Kita harus segera pergi sekarang, jawab Bondet cepat. Prapto mengangguk, lalu mereka bertiga segera meninggalkan area perkebunan sawit yang kini terasa sepi dan mencekam. Namun, tanpa mereka semua sadari, dari atas bukit yang mengarah ke hutan, sepasang mata tajam mengamati. Dialah Datuk Kayat. Dukun itu terlihat berdiri di balik semak, matanya menyala penuh amarah. Tidak akan aku biarkan kalian semua lolos, gumamnya dengan geram. Tangannya merogoh sesuatu dari balik ikat pinggang. Sebuah batu merah menyala kini berada di telapak tangannya. Batu itu tampak memancarkan aura kemerahan dan berdenyut seperti jantung yang hidup. Itulah batu pemberian dari Panglima Kumbang sebagai bagian dari rencana yang telah mereka rancang. Dengan kekuatan dari batu ini, kalian akan merasakan bagaimana mengerikannya Arjapada. Rasakan ini, teriak Datuk Kayat sambil melemparkan batu itu ke arah mereka. Di tengah perjalanan, Bondet yang masih menggendong Abinaya tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Udara tiba-tiba berubah menjadi panas, lalu dari arah belakang terlihat sebuah cahaya terang yang menyilaukan. Apa itu? Desisnya sambil menoleh. Matanya langsung membelalak ketika ia melihat sebuah batu yang menyala merah terang melayang cepat ke arah mereka. Mas Prapto, hati-hati, teriak Bondet. Namun, belum sempat mereka menghindar, batu itu tiba-tiba meledak di udara dan memunculkan kilatan cahaya merah membara yang menyilaukan mata. Seketika, langit berubah menjadi merah darah, angin berdesir dengan aneh, suasana menjadi sunyi, mencekam, lalu tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar dengan hebat. Gempa, teriak Prapto panik. Mana mungkin ya di Kalimantan ada gempa? Bukan, ini bukan gempa, Mas. Ini karena kekuatan batu itu, Mas, jawab Bondet dengan wajah yang mulai pucat. Retakan di tanah muncul di sekitaran mereka. Retakan itu bergerak dengan cepat, lalu tanah yang mereka pijak terbuka lebar seperti mulut raksasa yang siap untuk menekan mereka.
Dari dalam retakan itu keluar cahaya merah menyala disertai asap panas dan suara aneh seperti bisikan dari kedalaman. "Mas, lari!" teriak Bondet. Namun sudah terlambat. Tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba saja lenyap seketika. Mereka bertiga terjatuh masuk ke dalam sebuah lubang besar yang seolah tak berdasar. "Ah!" Prapto menjerit panik. Bondet berusaha tetap tenang sembari menggenggam erat Abinaya di punggungnya, namun sorot matanya tak bisa berbohong. Bondet mulai ketakutan. Mereka jatuh, terjun bebas ke dalam pusaran lubang yang memancarkan cahaya merah seolah menyedot mereka ke dalam dasar bumi. Di tengah deru angin dan cahaya yang menyilaukan, suara pelan Abinaya terdengar. "Sudah terlambat untuk kita melarikan diri. Kita akan masuk ke Arcapada." "Arcapada," desis Bondet dengan nafas tercekat. Abinaya hanya mengangguk pelan, matanya menatap lurus ke bawah. Terlihat lubang di tanah itu sangat dalam, hingga dasar dari lubang itu tak terlihat, hanya cahaya merah yang tampak berpendar dari dasar jurang. "Ya, kita akan segera menuju kerajaan gaib terbesar dan mengerikan," ujar Abinaya. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bayu Gendeng, kisah dari Mas Zaki Aisar. Waduh, ini makin seru aja ya. Jadi memang terbagi menjadi dua tempat teman-teman ya. Bagaimana Bayu masih berada di tanah Jawa, di Jawa Timur, sedangkan Bara atau Bondet masih berada di tanah Kalimantan. Dan di sini Bara atau Bondet ditemani oleh Abinaya ya, Abinaya, yaitu sosok gaib, salah satu pendekar semesta yang berwujud seperti sosok anak kecil. Padahal walaupun dia berwujudnya sosok anak kecil, dia ini adalah kakak dari Abiseka, yaitu pendekar oplosan ya, kalau kata Ki Hangga Reksa ya, pendekar oplosan yang bergabung bersama timnya Bayu. Waduh, di sini menemui sosok Panglima Kumbang, berhadapan dengan sosok Panglima Kumbang yang bagaimana ini kekuatannya luar biasa banget ya, dan merupakan tangan kanan dari kerajaan gaib Arcapada. Dan di sini di endingnya ya, setelah bisa mengalahkan sementara Panglima Kumbang, tapi dalam perjalanannya ingin melarikan diri, ternyata di sini bagaimana Datu Kayat, yaitu Datu Kayat teman-teman yang kemarin ini ya, pesugihan Batara Darah, ini melemparkan batu merah darah sehingga membuat Bondet dan yang lainnya itu masuk ke dalam kerajaan gaib Arcapada. Waduh, ini makin seru aja nih buat kelanjutannya nanti. Bagaimanakah ketika mereka sudah masuk ke kerajaan gaib Arcapada? Karena di sini pasti Angkarawana akan mencoba membujuk dulu untuk Abinaya bergabung bersama mereka, tapi pastinya nggak bakal mau dong, dan pastinya akan pecah pertempuran yang lebih seru lagi. Dan apakah nanti Bayu bersama kakek mesum, bersama juga dengan pendekar oplosan, apakah akan menyusul ke kerajaan gaib Arcapada? Jangan sampai ketinggalan lagi untuk minggu depan, untuk episode selanjutnya dari Bayu Gendeng yang makin seru aja dari hari ke hari. Terima kasih untuk Mas Zaki Aisar, ditunggu lagi untuk kisah Bayu Gendengnya. Semoga benar-benar tiap minggu bisa rutin ya Mas Zaki ya. Dan buat teman-teman juga yang suka baca, bisa mengunjungi karya karsanya dari Mas Zaki Aisar. Bisa juga di follow Twitternya, akun Twitter dari Mas Zaki Aisar, biar tahu nih kisah-kisah apa lagi yang akan diupload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah baru, silakan bisa dituliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Bercerita, mungkin ya, jadi keasikan nonton ternyata lupa nih belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa untuk lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat.
Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.